Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini. Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Imam Bonjol yang kita cintai ini. Terhimpun 3 keutamaan dari salat subuh kita. Yang pertama, kita laksanakan salat subuh ini di awal waktu. Yang kedua, kita laksanakan di masjid. Dan yang ketiga, kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita dan ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat. Mari kita awali kajian atau tasbih subuh kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabar pagi ini Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bapak Ibu ya. Judul kajian subuh kita adalah makna kemerdekaan 79 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, kita baru saja merayakan atau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia kemarin 17 Agustus 2024. Tentunya kemerdekaan ini satu hal yang wajib kita syukuri Bapak Ibu. Kita bersyukur dahulu para pendiri bangsa kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Jadi tahun 45 itu proklamasi kemerdekaannya di bulan Ramadan Bapak Ibu, ketika sedang menunaikan ibadah puasa, tepatnya tanggal 9 Ramadan. Dan ini tentu satu hal yang sangat memiliki nuansa spiritual yang sangat tinggi, memproklamirkan satu kemerdekaan di tengah ibadah bulan suci Ramadan. Dan ini memberikan satu inspirasi. Memang kemerdekaan itu adalah satu hal yang harusnya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kita tidak dijajah, tetapi kemerdekaan itu harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengukur satu kemerdekaan bukan hanya sebatas
Suatu bangsa itu tidak dijajah oleh orang kolonial secara fisik saja, tetapi jauh lebih dalam. Kemerdekaan itu hendaknya betul-betul sirna dalam bentuk apapun, dalam wajah apapun, dalam tampilan apapun, di dalam kehidupan kita, dalam hidup berbangsa dan bernegara. Namun kalau kita renung-renung Bapak Ibu semua, 79 tahun sudah kita merdeka. Apakah memang kita ini betul-betul sudah merdeka hakikatnya? Karena merdeka itu artinya suatu bangsa itu mandiri, suatu bangsa itu teguh di atas dirinya sendiri, tidak terkooptasi oleh bangsa apapun, tidak terkooptasi oleh negara apapun, baik pada segi ideologinya, ekonominya, politiknya, budayanya, hukumnya, pendidikannya, pertahanan keamanannya, dan lain-lain. Jadi itulah yang disebut dengan merdeka dan berdaulat. Mungkin kalau kita berani untuk melakukan introspeksi, kelihatannya belum sejatinya kita merdeka. Ya. Karena dari segi ekonomi kita bagaimana hari ini? Jadi Pak Hussein habis sholat sunnah tiba-tiba menyampaikan satu gejolak hatinya yang gundah gulana melihat kondisi bangsa hari ini. Kondisi bangsa yang sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. 79 tahun memang kita merdeka. Tapi bagaimana kita ini betul-betul ideologinya, politiknya, hukumnya, ekonominya, segala halnya kita dicengkram oleh pihak-pihak asing dan asing. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam perspektif agama Islam, kemerdekaan itu diawali dengan dua hal. Pertama, yaitu kebebasan akidah. Yang kedua, kebebasan manusia dari belenggu hawa nafsu. Ini awal suatu kemerdekaan. Mari kita lihat Bapak Ibu, ya, yang pertama, kemerdekaan itu diawali dari kebebasan akidah. Apa arti kebebasan akidah? Artinya adalah seorang manusia itu dikatakan merdeka ketika dia tidak menyembah Tuhan di alam semesta ini, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang dikatakan merdeka ketika dia hanya menyembah Allah, dan itu manifestasinya dalam kalimat La ilaha illallah. Ketika seorang manusia dia masih menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah pohon kayu, menyembah batu berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia belum merdeka, dia belum terbebaskan secara akidah. Tapi ketika dia sudah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dalam hidupnya di dunia, maka yang pertama dia adalah merdeka dalam konteks terbebas akidahnya untuk menyembah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-64 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Yang artinya adalah, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu,
bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi sangat jelas sekali di dalam ayat ini. Kita mengajak kepada siapapun manusia itu agar semua manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah seruan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia yang Allah tugaskan kepada para nabi dan rasul, dan juga kepada pewaris-pewaris para nabi dan rasul, agar mereka mengajak manusia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga, agar mereka hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, Tuhan di alam semesta ini. Kalau mau mereka menerima, maka keberuntungan bagi yang menerimanya. Kalau mau mereka tidak menerima, maka kita tinggalkan dan tidak perlu kita memaksanya. Ini kebebasan akidah. Jadi seseorang belum terbebas akidahnya, seseorang belum merdeka ketika dia masih menyembah Tuhan selain Allah. Di ayat yang lain, di surat An-Nisa ayat 117, Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida." Yang artinya adalah yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan yang menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi ketika manusia menyembah selain Allah, matahari, bulan, pohon, arca, berhala, jabatan, kekuasaan, harta, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia sedang menyembah berhala-berhala yang itu adalah tangan-tangannya setan yang menipu manusia. Ini yang pertama, kemerdekaan yang harus dilakukan oleh seorang manusia, kebebasan akidah. Yang kedua, dikatakan kemerdekaan itu diawali dari kebebasan manusia dari belenggu hawa nafsu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu setelah dia menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka hendaknya dia tidak menjadi makmum bagi hawa nafsunya. Dia tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, tapi justru dia yang mengendalikan hawa nafsunya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di dalam diri kita ini ada 4 unsur. Pertama jasmani, kedua ruhani, ketiga hawa nafsu, yang keempat akal. Ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ini yang membedakan kita dengan malaikat, dengan jin, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan makhluk yang lain. Kita memiliki jasmani, lalu memiliki rohani, lalu Allah berikan hawa nafsu, lalu Allah berikan akal. Itu semua harus kita kelola, kita kendalikan untuk semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ada manusia yang dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini perlu dalam hidup ini, Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada hawa nafsu, maka manusia tidak akan eksis. Tidak ada yang mau berumah tangga, menikah. Tidak ada yang mau membangun gedung-gedung. Tidak akan ada yang mau membangun peradaban karena tidak ada hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini kalau tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikelola, dia akan membawa kita kepada jurang kehancuran. Maka orang yang merdeka yang kedua adalah orang yang dia terbebas dari belenggu hawa nafsu. Dia mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat
45 ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa 'adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Artinya adalah, maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Di dalam ayat ini Allah menyampaikan, apakah kamu melihat ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi di sini dikatakan nafsu sebagai Tuhannya. Artinya apa? Nafsu itu diikuti. Bahkan untuk mengikuti hawa nafsu dia menghalalkan segala cara. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan nafsunya. Dengan power yang dia miliki, dia tekan